Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Pada pembelajaran kedua kali ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP, yaitu mengenai komik. Nah, apa yang dimaksud dengan komik? Nah, komik itu adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan biasanya isinya lucu atau humor, ya. Nah, di antara kalian di rumah adakah yang punya komik? Ada? Nah, tentunya kalian sudah mungkin beberapa ada yang sudah punya komik ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat komik secara sederhana. Sebelum kita membuat komik, yuk mari kita bahas dulu apa itu komik. Nah, kita lihat ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Maksudnya apa? Jadi komik itu berisi pesan atau informasi atau bahkan cerita yang mudah dan mudah dicerna dan diterima oleh pembacanya. Yang kedua, tentunya disajikan dalam bentuk gambar dan teks. Yang kedua, proporsional. Jadi antara gambar dan teks harus proporsional atau seimbang. Jadi tidak hanya melulu gambarnya besar tapi teksnya tidak ada, gambarnya mungkin teksnya yang terlalu besar, gambarnya tidak ada. Tidak seperti itu. Jadi antara gambar dan teks itu harus sesuai atau seimbang. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Nah, pada komik, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa kita sehari-hari. Jadi tidak terlalu kaku, tidak harus baku, dan tidak harus secara resmi. Kita gunakan bahasa kita sehari-hari. Ciri komik yang keempat, yaitu biasanya bersifat kepahlawanan. Jadi isinya itu biasanya pembaca punya tokoh pahlawan di situ ya. Misalkan ada komik, tentunya ada komik yang Power Rangers gitu ya, ada komik apalagi yang bersifat yang punya sifat kepahlawanan ya. Yang kelima yaitu penggambaran watak secara sederhana. Jadi watak tokohnya digambarkan secara tidak rumit ya, harus secara sederhana. Yang keenam biasanya menyediakan humor. Tadi komik itu biasanya lucu, humor itu lucu sehingga membuat pembacanya jadi tertawa. Nah, berikutnya jenis komik. Nah, tentunya jenis-jenis komik itu banyak sekali macamnya. Ya, yang pertama yaitu jadi komik petualangan. Komik petualangan itu berisi tentang suatu petualangan yang isinya biasanya ada perkelahian, ada pertengkaran, ada memperjuangkan sesuatu. Nah, itu masuk di komik petualangan. Itu contohnya ya. Contoh di komik Al-Fatih. Nah, itu juga salah satu contoh komik yang berisi tentang petualangan. Yang kedua yaitu ada komik ilmiah. Jika komik ilmiah itu berisi tentang suatu penemuan dan juga biasanya disebut komik sains. Ya, hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Itu masuk di komik ilmiah. Itu ada contohnya. Dan yang ketiga, jenis komik berikutnya yaitu komik biografi. Jika komik biografi itu berarti biasanya komiknya berisi tentang seorang tokoh menceritakan seorang tokoh yang terkenal ya. Jadi ada komik itu ada contohnya komik Hasan Albana. Jadi komik itu menceritakan tentang siapa itu Hasan Albana. Kemudian ada komik Albert Einstein. Nah, itu berarti menceritakan tentang Albert Einstein. Tentunya kalian kenal ya siapa itu Albert Einstein. Nah, sekarang yang jenis-jenis komik berikutnya yaitu komik strip. Komik strip itu adalah komik yang berisinya sederhana, hanya terdiri dari beberapa panel saja atau kotak-kotak seperti itu hanya terdiri dari 4 dan teks yang juga sederhana seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu ada komik humor. Nah, jadi kata-kata humor berarti tentunya komik itu berisi tentang hal-hal yang lucu ya, yang membuat pembaca jadi tertawa setelah membaca komik tersebut. Yang terakhir, jenis komik yang terakhir yaitu komik buku. Itu komik yang dibukukan dan biasanya berseri-seri. Contoh
kalau anaknya Bintan di rumah ada punya komik detektif Conan, itu sampai berseri-seri. Nah, itu dibukukan dan masih ada contoh lainnya. Nah, sekarang apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan menggambar komik? Ya, yang pertama yaitu mengenai ekspresi wajah. Jadi kita ketika menggambar komik, kita harus dapat menentukan ekspresi wajah tokoh yang akan kita gambar. Ya, ketika ekspresi dia ketika marah seperti apa gambarnya, ketika dia sedih seperti apa gambarnya. Nah, harus disesuaikan dengan ekspresi wajah tokoh dalam komik tersebut. Yang berikutnya postur tubuh. Ya, jadi antara bagian kepala jangan terlalu besar, badannya kecil, tidak harus proporsi antara mungkin tokohnya manusia, berarti kepala antara kepala dan badan harus postur tubuhnya harus sesuai. Terus ketika dia berlari, misalkan ini masuk ke action ya, ketika bagaimana dia gambar ketika orang berlari, ketika ada orang misalkan berkelahi, nah actionnya itu juga harus bisa digambarkan. Yang berikutnya yaitu ada balon kata. Nah, selalu ya di dalam komik itu selalu ada balon kata. Nah, balon kata itu nantinya yang berisi mengenai teks-teks yang disesuaikan dengan gambar yang ada di komik. Nah, fungsi teks pada komik itu fungsinya untuk memperjelas, memperdalam tentang isi yang disampaikan pada gambar yang ada di dalam komik tersebut. Dan yang terakhir adalah ketika kita mau menggambar komik, kita harus memperhatikan frame. Frame itu bisa tidak melulu harus berbentuk kotak, ya. Jadi contohnya yang Intan contohkan di sini kebanyakan bentuknya ada yang kotak ya, kotak. Nah, tidak harus seperti ini anakku, bentuk frame-nya ada yang kadang ada yang segi 5, ada segi 6, terserah, itu tidak harus selalu bentuknya kotak. Nah, ini ada Bina sampaikan contoh komik. Jadi di dalam komik selain ada gambar, itu juga ada tadi apa namanya yang ngeteks itu ada dalam balon kata. Nah, yang ada kata-kata kenapa tak? Nah, itu artinya itu namanya balon kata. Nah, kotak-kotaknya itu dinamakan juga panel. Panel atau tadi frame. Nah, jadi ketika kalian mau membuat sebuah komik juga harus memperhatikan tadi ya gambarnya, teksnya yang menjelaskan tentang gambar, dan harus ada balon kata. Nah, sekarang ada tugas dari Bu Intan. Silahkan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Intan, silahkan kalian membuat komik yaitu mengenai organ gerak pada manusia. Langkah kerjanya sebagai berikut. Siapkan satu kertas HVS, pensil, penghapus, penggaris, dan pewarna. Boleh pakai krayon, boleh, spidol, boleh, pensil kayu juga boleh. Yang kedua, buatlah gambar sederhana sesuai dengan ide ceritamu. Yang ketiga, sajikan bahasa yang sederhana dan jelas ya. Bahasanya nggak perlu bertele-tele. Apa tadi? Gunakan bahasa untuk sehari-hari. Yang keempat, warnailah dengan warna yang sesuai. Dalam satu lembar kertas HVS itu boleh kalian beri kotak 4 atau boleh 6 atau boleh frame-nya boleh 7 atau berapa. Silahkan kalian berkreasi sekreatif kalian ya, jangan lupa. Nah, anak-anakku, jangan pernah menyerah. Nah, ketika kita menuntut ilmu itu adalah bagian dari takwa ya. Bu Intan menyampaikan ilmu itu merupakan ibadah atau kewajiban untuk Bu Intan. Sedangkan ketika kita mau mengulang-ulang ilmu itu berarti kita sama aja dengan berzikir. Jadi mencari ilmu adalah jihad atau perjuangan. Jadi tidak akan sia-sia ketika kita menuntut ilmu, mengulang ilmu, mencari-cari ilmu untuk kita dan menyampaikannya kepada orang lain, itu akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Nah, demikian anak-anakku penjelasan dari Bu Intan. Seperti biasa, jika ada kesulitan, boleh langsung japri ke WhatsApp Bu Intan. Demikian anak-anakku, penjelasan dari Bu Intan. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar ya, dan salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.